179. Anugerah Double, Davi. Bukan, kalau Davi mama hafal mukanya, siapa namanya yang dulu suka pakai anting, yang kata kamu suka ikut tawuran? Tanya Mama Herlina. Latif. Sejujurnya Afan tidak berharap jika Indira dijemput oleh Latif. Ya dia. Afan segera mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Indira. Ada apa sebenarnya? Kenapa Dira justru menjadi akrab sama Latif? Batin Afan. Sial gak diangkat. Afan dengan kesal berganti menghubungi nomor Latif. Dan, akhirnya kali ini sahabatnya itu mau mengangkatnya. Adikku. Mana? Tanya Afan to the point. Sabar bro, Dira ya dia ya di kampusnya lah, jawab Latif dari seberang teleponnya. Kenapa kau menjemputnya pagi ini? Tanya Afan. Sejujurnya dia khawatir karena bagaimanapun juga Latif dulu adalah seorang pemain wanita yang ulung. Kemarin jaket adikmu ketinggalan di mobilku, ya aku antar baliklah, sebenarnya gak jemput juga, tapi adikmu pas mau ke kampus, ya sekalian. Kenapa? Penjelasan Latif cukup masuk akal bagi Afan. Ya sudah. Pria itu tak bertanya lagi dan mengakhiri panggilan telepon itu. Afan pun berpikir tentang Indira, karena adiknya itu sepertinya masih terlalu polos. Tidak banyak bergaul, dia khawatir jika adiknya sampai salah jalan. Kenapa Afan? Kamu khawatir sama Dira? Tanya Mama Herlina. Apa? Gak lah, Afan menolak dugaan ibunya. Gak, aku gak mengkhawatirkan dia. Setelah makan siang, Afan mengambil makanan juga minum dan beberapa potongan buah untuk dia bawa ke kamar. Begitu masuk ke dalam kamar, dilihatnya sang istri rupanya baru selesai sholat. Udah bangun sayang? Tanya Afan. Sudah mas, kenapa mas gak bangunin aku? Tanya Raihanah. Kamu terlihat begitu lelah, ya sudah ini makan ya, gantian aku mau sholat duhur. Afan meletakkan nampan makanan yang dia bawa di atas meja. Iya mas, terima kasih. Padahal aku niat turun. Raihanah langsung menuju sofa. Afan tersenyum lalu dia belai rambut istrinya dan mengecup keningnya. Makan di sini aja, di bawah gak ada orang, Mama lagi pergi sama Marni ke supermarket, ujar Afan. Iya mas. Kemudian pada sore harinya, Afan tengah mengambil berkas di dalam mobilnya saat dia mendengar suara seseorang di gerbang. Indira baru saja pulang dan dia tampak diantar oleh seseorang. Kali ini Afan penasaran dan dia segera pergi melihatnya. Terima kasih Mas Davi, ucap Indira. Sama-sama. Davi yang berniat pergi, melihat Afan menghampirinya, pria itu pun tersenyum tipis. Kalian bisa bareng? Tanya Afan penasaran. Oh, kebetulan tadi ketemu di toko buku, jawab Davi. Afan pun mengangguk mengerti, dia hanya melihat pada Indira yang pamit masuk ke dalam rumah. Kau di rumah, tidak praktek? Tanya Davi sambil melihat jam di tangannya. Tidak, aku libur kalau Sabtu, jawab Afan. Mampir, kita bisa ngobrol dan minum kopi. Ajak Afan. Wah, sayang banget aku ada janji dengan klien, jawab Davi. Klien? Sejak kapan dosen punya klien? Tanya Afan, pria itu menaikkan satu alisnya. Pacar. Davi pun menggeleng. Aku mencoba berbisnis properti, jual beli rumah, jawab Davi. Masya Allah, keren. Afan menepuk bahu sahabatnya itu. Ya, belajar darimu, ujar Davi, pria itu menghela napasnya perlahan. Aku pergi, ya, baiklah. Terima kasih sudah mengantarkan adikku, ucap Afan. Sama-sama. Pada malam harinya saat makan-makan, Afan melirik pada adiknya yang terus sibuk dengan ponselnya. Dira, simpan ponselnya. Perintah Afan. Bentar mas, lagi balas pesan temen, penting nih, jawab Indira tanpa menoleh pada kakaknya. Teman, siapa? Cowok. Raihanah dan Mama Herlina kompak menatap heran pada Afan yang terkesan protektif pada Indira. Cewek mas, namanya Sofia, temen baru di kampus, satu jurusan. Kali ini Indira menunjukkan layar ponselnya pada kakaknya dan itu membuat Afan merasakan sedikit kelegaan.
Dan setelah makan malam, Afan kembali ke kamar. Pria itu memikirkan tentang Indira dan pergaulannya. Ada rasa khawatir jika Indira sampai salah pergaulan. "Mas," ucap Raihanah yang baru saja masuk ke dalam kamarnya. "Ya sayang," Afan meminta Raihanah duduk di sampingnya agar dia bisa membelai perut wanita itu. "Mas cemas soal Dira ya?" tanya Raihanah. Afan menghela napasnya panjang, lalu dia menganggukkan kepalanya. "Aku hanya takut pada istilah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Entahlah, hanya saja kedekatan Indira dengan Latif terus mengganggu pikiranku," jawab Afan. "Insya Allah tidak mas, Dira tengah sibuk dengan persiapan kuliahnya. Lagi dia dan Mas Latif baru bertemu beberapa kali, malah aku pikir, kalaupun Dira suka dengan teman mas, aku pikir itu Mas Davi, bukan Mas Latif." Itu dugaan Raihanah mengingat wajah merona malu adik iparnya saat dijenguk Davi saat itu. "Begitukah?" tanya Afan. Dia ragu mengingat sifat Davi yang pasti sulit membuat Indira atau wanita manapun merasa nyaman dengan pria itu. Aku pikir seperti itu," jawab Raihanah. Afan pun tersenyum. "Ya sudah, ayo tidur." Beberapa hari kemudian, Raihanah tengah bersiap. Dia akan ikut suaminya ke rumah sakit. Dia sudah membuat janji dengan dokter kandungan untuk check up. "Cantiknya istriku," puji Afan. Dia baru masuk kamar dan langsung memeluk istrinya yang berdiri di depan cermin. "Rasanya kamu semakin cantik saat hamil," puji Afan sekali lagi. Dia yang tengah memeluk istrinya dari belakang, tangannya membelai dengan begitu lembut perut istrinya. "Kira-kira dia laki-laki atau perempuan ya?" "Belum tahu mas, sejak aku hamil, ini baru mau di USG lagi. Emang sekarang udah bisa diketahui jenis kelaminnya?" tanya Raihanah penasaran. "Bisa sayang, kalau tidak dengan USG ada dengan metode lain, kamu mau tahu banget?" Afan mengurai pelukannya, dia meminta istrinya menghadap padanya, lalu pria itu membungkuk dan mengecup perut sang istri. "Kamu laki-laki atau perempuan?" tanya Afan. "Laki-laki atau perempuan, gak masalah mas, yang penting dia sehat," ucap Raihanah. "Kamu benar sayang, ya sudah aku ganti baju dulu, kita berangkat." Tak butuh waktu lama, mereka sudah sampai di rumah sakit. Waktu janji temu dengan dokter kandungan masih 3 jam lagi. Sementara menunggu, Afan praktek dokter sementara Raihanah menunggu di ruangan ayahnya. Saat sedang menunggu, Raihanah mendapat panggilan telepon video dari Papa Yoga. Dengan senang hati wanita itu segera menjawab panggilan telepon dari ayahnya itu. "Halo ayah." "Assalamualaikum," sapa Raihanah. "Waalaikumsalam," jawab Papa Yoga dari seberang teleponnya. Raihanah mengerutkan keningnya saat melihat raut wajah sang ayah yang lesu. "Ayah, kenapa?" tanya Raihanah cemas. Papa Yoga terlihat menghela napasnya. "Mama Regina sudah 3 hari ini sakit, demam tinggi." "Ya Allah, terus gimana ya?" tanya Raihanah. "Ya dokter sudah memberi dia obat, doakan ya supaya dia lekas sembuh," pinta Papa Yoga. "Iya ayah, Hana akan doakan buat kesembuhan Mama Regina," jawab Raihanah. "Terima kasih, oh ya bagaimana kabarmu?" Dan obrolan pun berlanjut hingga beberapa saat sebelum panggilan telepon video itu berakhir. Setelahnya Raihanah menatap keluar jendela, pada musola di belakang rumah sakit. Dia memikirkan kondisi Mama Regina yang tadi diceritakan oleh ayahnya. "Ya Allah sembuhkanlah istri ayah," gumam Raihanah. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Afan membawa Raihanah ke poli kandungan. Mereka akan melakukan check up kesehatan Raihanah dan kandungannya juga melakukan USG. Alhamdulillah semua dalam kondisi baik, dari kenaikan berat badan, HB, tekanan darah semua bagus, pertahankan pola hidup sehatnya ya, dan Dokter Afan, Anda sangat baik menjaga kesehatan istri Anda, tinggal dikurangi jam sibuknya, biar bisa banyak waktu dengan istri, ujar dokter kandungan yang bernama Yunita. "Ah Dokter Yuni bisa saja," balas Afan, dia menatap penuh cinta pada Raihanah. "Ya sudah,
Ayo kita lakukan pemeriksaan langsung, silahkan berbaring di ranjang ya. Raihanah pun mengikuti arahan Dokter Yunita, dia berbaring dan menatap pada layar monitor yang masih hitam di depannya. Dokter Yunita masih meraba-raba perut pasiennya, alis wanita itu tiba-tiba naik sebelah. "Dok, apa Anda belum pernah memeriksa perut istri Anda dengan seksama?" tanya Dokter Yunita pada Afan. Afan pun mengerutkan keningnya. "Kenapa dok? Semua baik-baik saja, kan?" tanya Afan cemas. Suster tuang gelnya ya." Dokter Yunita tidak menjawab pertanyaan Afan. Wanita itu kemudian duduk dan mulai menyalakan alat USG-nya. Dia letakkan alat di atas perut Raihanah yang telah diberi gel, lalu dia menggerakkannya dan satu tangan kirinya sibuk dengan tombol-tombol pada keyboard di depannya. Sementara Raihanah dan Afan menatap pada layar monitor di depannya. Raihanah tentu tidak mengerti dengan tampilan gambar yang terlihat di layar monitor cukup besar pada dinding di depannya. Berbeda dengan Afan, mata pria itu membulat lalu menatap pada Dokter Yunita untuk meyakinkan dugaannya. "Dok, itu?" tanya Afan tak percaya. "Benar dugaan saya di awal dok. Selamat ya, ada 2 janin dalam perut istri Anda," ucap Dokter Yunita. "Masya Allah," ucap Afan, dia benar-benar tidak percaya, lalu dia menggenggam tangan istrinya dengan erat. "Kamu dengar sayang, lihat itu mereka," tunjuk Afan pada layar monitor di depan mereka. "Mas, itu maksudnya?" tanya Raihanah. Dia sedikit mengerti dengan pembicaraan suaminya dan dokter kandungannya, namun dia masih ragu. "Iya sayang, kita akan punya anak kembar," ucap Afan. Raihanah melebarkan matanya, dia benar-benar tidak percaya. Lalu dia menatap penuh haru pada gambar 2 janin dalam layar monitor yang sudah terlihat lebih jelas karena sudah menjadi gambar 4 dimensi. "Lihat sayang, itu anak-anak kita," ucap Afan. Raihanah tak mampu mengatakan apapun, wanita itu hanya menutup bibirnya dan menahan isak tangisnya. Air matanya terus mengalir dari sudut matanya, dia benar-benar merasa bersyukur sekaligus cemas. "Selamat ya dok, saya ucapkan sekali lagi atas kehamilan istrinya, apalagi kalian dianugerahi anak kembar," ucap Dokter Yunita yang telah mengakhiri pemeriksaan USG. "Sayang," ucap Afan membantu istrinya untuk duduk, lalu dia memeluk istrinya. "Terima kasih sayang, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas anugerahmu ini," ucap Afan. Pria itu mengecupi puncak kepala istrinya berkali-kali. Dia juga terharu, bahkan hingga menangis, tidak peduli dilihat oleh rekan sejawatnya dalam ruangan itu. Tomorrow. 180. Kabar duka pagi hari kembar. Mata Mama Herlina membulat, dia menatap tak percaya pada anak dan menantunya. Afan dan Raihanah baru saja kembali dari rumah sakit dan langsung mengabarkan berita tentang kehamilan kembar Raihanah. "Iya Ma, alhamdulillah. Hanya saja yaitu, belum tahu jenis kelaminnya apa, di USG belum kelihatan." Afan menjelaskan dengan antusias. Pria itu mengusap perut istrinya. "Gak apa, yang lebih penting mulai sekarang kita harus jaga baik-baik Hanah dan kandungannya. Makanan bergizi, buah sayur, vitamin, asam folat, semua harus terpenuhi." Mama Herlina benar-benar merasa mendapatkan durian runtuh. "Iya Ma," ucap Afan, dia mengecup pelipis istrinya. Sementara Raihanah, dia menunduk dan mengusap perutnya. Dia bahagia, tetapi dia merasa kebahagiaannya tidak lengkap. Andai ibunya masih ada dan bisa melihat kehidupannya sekarang, kenapa menangis? Tanya Mama Herlina. "Lagi hamil gak boleh nangis, nanti anak-anak kamu ikut sedih." Raihanah menghapus air matanya, dia tak mau merusak suasana bahagia suami dan ibu mertuanya. "Enggak Ma, ini tangis bahagia," balas Raihanah. "Oh ya sudah. Afan sekarang bawa Hanah istirahat. Jangan khawatirkan masalah rumah, ada Mama, ada Mbak Marni dan ada Dira, sudah istirahat sana." Pada malam harinya, Afan membuat stew hamil untuk istrinya.
Saat itu dia melihat Indira baru saja pulang di jam 9 malam. "Dira," seru Afan. Indira yang baru naik tangga langsung menoleh. Mas Afan." Gadis itu terlihat gugup. "Katakan, dari mana saja kamu, kenapa jam segini belum juga pulang?" tanya Afan dengan nada tegas. Indira terdiam, gadis itu terlihat bingung. "Itu Mas, Katakan, dari mana?" tanya Afan mulai tak sabar. "Mas tahu kuliahmu belum dimulai." Indira terlihat semakin gugup, gadis itu menelan paksa salivanya. Dira kerja paruh waktu Mas," jawab gadis itu pada akhirnya. "Apa? Kerja paruh waktu?" tanya Afan. "Di mana?" Indira menganggukkan kepalanya. Di kafe dekat kampus." Afan menyipitkan matanya. "Apa di kafe punya Latif?" tanya Afan. Indira tampan terkejut, lalu dia menganggukkan kepalanya pelan. "Iya Mas." "Untuk apa? Apa uang dariku kurang?" tanya Afan. Indira langsung menggeleng. "Enggak Mas, ini cuma..." Gadis itu berpikir, mencari alasan agar kakaknya tidak marah padanya. "Katakan," perintah Afan dengan tegas. "Cari pengalaman Mas, sementara waktu aja sampai kuliah aktif." "Daripada Dira tidak ada kegiatan," jawab Indira. "Maaf Mas, Dira kebelet." Setelah mengatakan itu Indira pun melanjutkan langkahnya menaiki anak tangga menuju kamarnya. Afan menghela napasnya panjang. Lalu dia membawa segelas es untuk istrinya ke kamarnya. Sementara itu di balik pintu kamar yang terbuka sedikit, Mama Herlina melihat interkasi antara Afan dan Indira. Wanita paruh baya itu menghela napasnya panjang. Darah memang lebih kental daripada air. Begitu pikirnya. Masuk ke dalam kamarnya, Afan menarik napasnya panjang, lalu dia memasang senyum terbaiknya. "Sayang." Afan tak mau membuat sang istri ikut cemas memikirkan tentang Indira. "Ya Mas." Sebelumnya Raihanah sedang membaca buku tentang kehamilan. Ia meletakkan buku itu di atas nakas, lalu menerima segelas es **U dari suaminya. "Terima kasih ya Mas," ucap wanita itu. "Sama-sama sayang." Afan duduk di depan istrinya dan menanti sang istri yang tengah meminum **U. "Bagaimana enak?" tanya Afan. Raihanah pun menganggukkan kepalanya. "Enak Mas, alhamdulillah." "Kamu sudah tidak mual-mual lagi?" tanya Afan. "Iya Mas, jadi insya Allah gizi untuk anak-anak kita bisa terpenuhi." Raihanah membelai perutnya. Ia sayang Afdan kemudian ikut membelai perut istrinya. Dia menunduk dan mengecup perut buncit istrinya. "Pantas saja kandunganmu terlihat lebih besar, rupanya isinya 2, ujar Afan. "Aku juga tidak menyangka Mas, Mas bahagia?" tanya Raihanah. "Sangat sayang, apa kamu perlu bertanya? Tidak bisakah kamu menilai sendiri betapa aku sangat bahagia?" Afan menatap istrinya dengan sedikit menyipitkan mata. Raihanah pun tersenyum, lalu dia menggenggam tangan suaminya. "Terima kasih ya Mas, karena Mas sudah memberikan aku yang terbaik. Mas adalah suami yang terbaik, tapi aku apa? Jangan pernah merasa insecure Hanah, kamu itu wanita hebat karena tidak semua orang bisa setangguh kamu dalam menghadapi segala ujian. Jangan memandang dirimu hanya karena statusmu, hanya karena pendidikanmu, yang penting hatimu itu yang membuat aku jatuh cinta," ujar Afan. "Dengar, mulai sekarang berhenti tidak percaya diri menjadi istriku." Afan tahu tadi di rumah sakit beberapa pasang mata memang mengamati istrinya. "Iya Mas." Raihanah pun tersenyum, suaminya benar, untuk apa dia memikirkan pandangan orang lain, yang penting suami dan ibu mertuanya menerima baik dirinya, lagi pula dia tidak perlu menjelaskan siapa dirinya pada semua orang yang bertanya-tanya tentang dirinya. Karena apalah arti pandangan manusia, yang paling penting dia sah menjadi istri seorang Afandra Janardana, baik secara negara apalagi agama. Pada pagi harinya saat sarapan, Raihanah sarapan bersama dengan ibu mertuanya, juga Indira. Afan belum selesai bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. "Makan yang banyak Hanah,
Cucu-cucu Mama jangan sampai kelaparan. Mama Herlina terlihat begitu bersemangat. Iya Ma, Mama seneng banget mau punya cucu kembar, ujar Indira. Ya jelas, Mama itu dulu pengin banget punya anak lagi, tapi suami Mama sangat sibuk, tahunnya malah punya anak sama wanita lain. Indira langsung menghentikan gerakan tangannya mengendok makanan. Kata-kata Mama Herlina cukup menyayat hatinya. Sementara Raihanah menyadari jika Indira tersinggung, tetapi Mama Herlina terlihat tak menyadari ucapannya barusan. Hana. Suara Afan memecah keheningan di meja makan itu. Afan datang dengan pakaian yang belum rapi, juga panik. Ada apa Mas? Tanya Raihanah. Tiba-tiba dia merasa cemas melihat ekspresi suaminya. Aku harus ke Singapura, jawab Afan. Singapura, ada apa Afan? Tanya Mama Herlina. Seminggu lalu, Papa membawa Mama Regina ke Singapura, dia sakit dan... Afan terlihat ragu, dia menatap pada istrinya. Papa kenapa Mas? Tanya Raihanah. Bukan Papa, tapi Mama. Afan menghela napasnya panjang. Mama Herlina, dia meninggal dunia tadi pagi. Raihanah langsung merasa lemas. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Raihanah menunduk, dia tak menyangka jika dia akan mendengar berita duka pagi ini. Baru beberapa hari lalu, Tante Regina mau bicara denganku. Gumamnya. Raihanah teringat dengan obrolannya dalam video call dengan Papa Yoga di mana Mama Regina mau ikut nimbrung bicara dengannya. Afan menghela napasnya. Mama bisa bantu siapkan pemakanan di sini, Afan akan menyusul ke Singapura. Iya bisa, nanti Mama dan Hana pergi ke rumah mertuanmu. Afan menengangguk. Dira, tolong jaga Hana. Iya Mas. Afan kemudian mendekati istrinya, dia belai kepala istrinya dengan lembut, lalu mengecup kening wanita yang masih terus hanya diam. Sayang, kamu mau kan, ikhlas memaafkan Mama Regina. Later. 181. Mengatur wasiat. Dira kamu jaga Hanah di rumah dulu, Mama mau ke rumah besan. Hanah langsung ikut saja Ma. Hanah belum pernah masuk ke rumah ayahnya, dia penasaran seperti apa kehidupan sang ayah selama ini bersama keluarganya. Kamu yakin sayang? Tanya Mama Herlina dan Raihanah mengangguk dengan ragu. Ya sudah, ganti baju dulu, Dira kamu ikut ya. Iya Ma. Afan sudah berangkat ke Singapura. Kebetulan dia langsung dapat tiket pagi tadi. Tak butuh waktu lama, mereka sampai di kediaman Haryadi. Raihanah berdiri di samping mobil, masih bergeming dan memandang. Takjub pada kemegahan rumah ayahnya. Sungguh, keadaan sangat jauh berbeda dengan rumah yang dia tinggali di kampung, tanpa sadar air mata Raihanah pun turun. Sayang, kenapa? Tanya Mama Herlina sambil mengusap bahu menantunya. Gak apa Ma, jawab Raihanah sambil menghapus air matanya. Kemudian Mama Herlina mengajak Raihanah dan Indira masuk ke dalam rumah mewah itu. Raihanah kembali menghentikan langkah kakinya begitu memasuki ruang tamu rumah itu. Dia langsung disuguhkan sebuah lukisan keluarga di mana ayahnya, Tante Regina dan seorang perempuan yang jelas dia tahu, itu Selvi, istri pertama suaminya. Mama Herlina sudah masuk entah kemana untuk berkoordinasi dengan para asisten rumah tangga, juga beberapa kerabat yang sudah lebih dulu datang. Mbak Hanah baik-baik saja? Tanya Indira, gadis itu sangat memahami perasaan kakak iparnya yang memiliki nasib hampir sama dengannya. Raihanah menarik napasnya panjang, lalu dia tersenyum tipis. Iya, aku baik-baik saja, jawabnya. Hebat ya. Bahagia banget pasti. Ujar seseorang yang tiba-tiba menghampiri Raihanah dan Indira, seorang wanita dengan tubuh yang sedikit tambun, rambut disanggul kecil, tahi lalat cukup besar di atas bibirnya dengan lipstik yang begitu merah, sangat kontras dengan warna kulit wajahnya yang begitu putih. Lipatan pada lehernya dihiasi dua kalung emas yang berukuran cukup besar, entah siapa dia, Raihanah tak mengenalnya. Jadi kamu, anak haram Mas Yoga? Tanya wanita tambun itu, dia
memindai penampilan Raihanah yang hanya diam berdiri dengan ekspresi bingung. Seneng sekarang, berhasil merebut semuanya. Maksud tante gendut apa? Tanya Indira. Wanita tambun itu langsung menatap tajam pada Indira. Kau yang siapa? Jangan bikin gaduh Nisa. Raihanah dan Indira menoleh ke arah belakang. Mama Herlina datang. Kita sedang berduka, tidak usah memperkeruh suasana, apalagi kamu tidak ada urusannya. Jangan sok peduli jika dulu kamu pun tidak peduli pada sepupumu. Mendengar itu, si wanita tambun itu pun berbalik, pergi dengan wajah kesalnya. Dia siapa, Ma? Tanya Indira. Dia Danisa, sepupu Regina, tidak perlu pedulikan dia, yang Mama tahu, Regina tak punya saudara dekat, kerabat pun cukup jauh. Mama Herlina mengusap bahu menantunya. Ayo masuk. Sampai ke dalam, Raihanah dikenalkan oleh Mama Herlina pada para kerabat Yoga Haryadi dan mereka menyambut Raihanah cukup ramah, berbeda dengan kerabat Regina yang saling lirik dan berbisik. Asteris Papa Yoga Haryadi masih berjongkok di samping gundukan tanah merah bertabur bunga dengan nisan bertuliskan nama istrinya. Tepat di sampingnya, ada sebuah makam dengan rumput hijau, dan batu nisan bertuliskan Selvi Ratu Haryadi, putri pertamanya yang telah meninggal 4 tahun yang lalu. Raihanah terdiam, menatap pada ayahnya yang tampak begitu kehilangan. Jelas dia bisa melihat ayahnya itu mencintai Regina, terlepas dari apa yang istri pertamanya itu lakukan. Sejatinya Yoga Haryadi mencintai Regina lebih dari rasa cintanya pada Salarna, ibunya Raihanah. Ya Allah, ayah mencintai Tante Regina, sedang ibuku, dia hanya menjadi korban ego ayah, ucap Raihanah di dalam hatinya. Kemudian, Raihanah menatap pada kuburan di samping ayahnya. Itu milik Selvi. Seketika Raihanah merasakan sesak di dalam hatinya. Saat ini, apa yang dia lihat, membuat dia menyadari kembali adanya ketidakadilan yang dia alami dan sisi egonya menimbulkan amarah, iri. Mas, aku mau pulang sekarang, ucap Raihanah pada suaminya. Dia tak mau hatinya dikuasai bisikan setan atas rasa iri dan tak bersyukur. Tapi ayahmu dia. Kalau Mas masih mau di sini, silakan, ujar Raihanah. Dia kembali melihat ke arah ayahnya, juga dua makan di samping kanan dan kiri. Ayahnya, aku pulang sama Mama. Sayang, Ma, Dira kita pulang ya, ucap Raihanah memotong ucapan suaminya. Afan terdiam, dia hanya melihat kepergian istrinya bersama Mama Herlina dan Indira. Afan menghela napasnya. Kemudian dia berniat menyusul istrinya, tetapi suara Yoga Haryadi menghentikan langkahnya. Bisa kita bicara, Van, ucap Papa Yoga Haryadi. Ah, iya Pak. Sekali lagi, Afan hanya bisa pasrah melihat kepergian Raihanah dan keluarganya. Setelah semua rombongan pelayat pergi dari area pemakaman itu, Afan duduk bersama ayah mertuanya di sebuah bangku dari bambu di sebelah gerobak penjual kopi dan rokok di area parkir TPU. Afan masih menanti, kiranya apa yang mau dibicarakan oleh ayah mertuanya. Papa mau bicara apa, Pak? Tanya Afan. Pria itu mulai tak sabar menunggu ayah mertuanya yang hanya melamun saja. Yoga Haryadi menarik napasnya panjang. Pria paruh-baya itu tak langsung menjawab pertanyaan sang menantu, melainkan memilih untuk menikmati kopi miliknya. Pikirannya masih berat, tetapi dia ingin berbagi beban dengan menantu satu-satunya. Ayah, ingin ke kampung halaman Hanah. Ayah mau menikmati masa tua ayah di sana, merawat makan Salma dan kelak, ayah ingin mati di sana, dimakamkan di samping makam Salma. Yoga Haryadi bicara tanpa menatap pada menantunya, matanya menatap lurus ke depan. Menerawang jauh pada hamparan ilalang di tanah lapang. Sudah waktunya ayah berbuat adil pada Salma, meski ayah tahu apa yang akan ayah lakukan tak akan mampu untuk menebus semua salah ayah pada Salma dan Hanah. Tapi ayah bisa apa? Semua sudah berlalu akibat kebodohan ayah. Sekali lagi Yoga Haryadi menarik napasnya panjang dan menghembuskan perlahan. Kemudian dia menoleh pada sang menantu. Lusa, setelah 3 hari,
Kita bertemu dengan pengacara papa untuk urus soal rumah sakit. Ayah akan serahkan semua saham ayah untuk Hannah dan hak manajemen padamu. Yoga Haryadi menunduk sesaat. Pria paruh baya itu tampak berpikir. Papa baik-baik saja? Tanya Avan. Ya, dan soal saham Regina, itu akan digibahkan pada yayasan jantung kita. Kemarin pengacara sudah datang ke sana. Lusa kita urus semuanya dan tolong kamu siapkan meeting direksi dan manajemen. Ayah mau pamit sekaligus memperkenalkan Hannah secara resmi. Sementara itu di rumah Mama Herlina, Hannah dan yang lainnya baru saja sampai. Raihanah menolak kembali ke rumah ayahnya. Ma, apa Mbak Hannah baik-baik saja? Tanya Indira cemas karena kakak iparnya tampak diam terus sejak tadi. Biarkan saja dia dulu, lebih nyaman di sini daripada di rumah ayahnya. Mama Herlina tampak sedih menatap tangga yang baru saja dilalui oleh menantunya. Dia mengingat bagaimana tadi Raihanah mendapatkan perlakuan sinis dari keluarga Regina. Dira istirahat juga ya Ma. Mama Herlina menatap kepergian Indira. Dia merasa jika apa yang dia lakukan selama ini pada Indira, tak jauh beda dengan apa yang saudara Regina lakukan pada Raihanah tadi. Bagaimana caranya supaya aku bisa benar-benar ikhlas menerima Indira? Warrior, good morning. 0505 in Albania. Good morning. Sheila, have a lovely night. Take care.